Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Saudara-saudara, pada saat ini kita diberikan tema di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dalam bahasa Toraja, ia otona katuoan. Ia otona katuoan. Saudara-saudara, saat ini cuaca banyak hujan ya. Cuaca kebanyakan sekarang musim hujan. Dan mungkin kita punya pengalaman ketika kita mau menjemur, lagi banyak-banyaknya cucian ya, ibu-ibu ya. Banyak cucian, banyak kegiatan, jadi menumpuk cucian. Anak-anak muda juga. Kita punya pengalaman, kita mau menjemur, ternyata matahari tidak ada. Tai Allah. Aduh. Jadi dikasih tinggal lagi. Atau mungkin dijemur di atas loteng seperti saya. Dikasih tinggal 1 minggu di atas sampai Maren Koliu. Saudara-saudara, sadar ke kita ketika kita mengatakan, aduh, tai Allah, tidak ada matahari. Apakah perkataan kita itu tepat? Itu sudah tepat atau tidak? Itu tidak tepat ya. Masa matahari tidak ada? Iya kan? Tai Allah. Ya. Tapi dalam perkataan itu ya kita bisa mengerti ya. Yang kita maksudkan itu bukan mataharinya, tetapi apanya? Panasnya. Iya, panasnya. Tapi ya, perkataan itu memang keliru, salah. Harusnya kita bilang, aduh, matahari tidak panas, kurang panas. Tapi kalau kita pergi ke matahari langsung, bagaimana? Pasti panas. Nah, jadi saudara-saudara, perkataan yang kita katakan itu, yang selalu kita biasakan, sebenarnya itu kurang tepat. Pada kenyataannya, matahari itu selalu ada, saudara-saudara. Ketika kita masih bisa melihat terang, mulai dari kita bangun pagi-pagi kita lihat, wah terang. Sampai sore kita masih bisa melihat. Itu karena apa? Itu karena matahari, bukan? Itu karena matahari. Bukan senter, tapi matahari yang masih menyatakan sinarnya. Tetapi kadang-kadang panasnya itu tidak terlalu terasa. Karena mendung mungkin, karena musim hujan ditutupi awan, ya. Banyak faktor yang mempengaruhi semuanya itu. Jadi kehadiran matahari itu tidak selalu kita dapat rasakan. Meskipun mataharinya selalu ada dan sinarnya itu sampai ke bumi, tidak selalu kita rasakan. Maka seperti itulah saudara-saudara, cintaku kepadanya. Meskipun dia tidak selalu merasakan cintaku, tetapi kehadiranku selalu ada bagi dia. Demikianlah curhatan seorang pemuda ketika dia menyukai seseorang. Siapakah dia? Iya kan? Meskipun engkau tidak menyadari cintaku padamu, tapi aku selalu ada untukmu. Meskipun saya berjarak dengan si dia yang di sana, tetapi percayalah, cintaku selalu ada. Ya, kayu dia. Betul. Bagian LR itu seperti itu juga. Nah, saudara-saudara, ini bukan tentang sebuah curhatan. Bukan hanya sekedar curhatan, bukan hanya sekedar ungkapan hati. Tetapi ini merupakan realita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan itu seperti ini. Kita tidak selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita merasa itu Tuhan jauh sekali. Bahkan mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Padahal Tuhan itu selalu ada bagi kita.
Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita bangun pagi, kita masih bernafas, kita masih melihat orang-orang yang kita sayangi, itu adalah bukti kasih Tuhan terhadap kita. Tetapi kadang-kadang karena masalah, persoalan, kita mengatakan, oh Tuhan jauh daripada kita. Iya kan? Biasanya seperti itu. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu mengatur kehidupan kita. Dia merancang seluruh keberadaan hidup kita. Dan segala sesuatu di dalam dunia ini ada dalam kendali Dia. Sungguh luar biasa kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa kita tidak merasakan kehadiran sosok kekasih dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan cinta kasih Tuhan itu dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyedihkan. Kita menjadi orang-orang yang malang, yang hidupnya itu, orang lihat itu tidak ada sekali semangat hidup dalam dirinya. Jangan sampai itu terjadi. Kasih Tuhan itu harus selalu ada dalam diri kita. Semangat itu harus ada dalam diri kita. Meskipun kita sendiri, tetapi kita masih bisa membagi kasih bagi setiap orang. Bagaikan tumbuhan hijau yang memerlukan sinar matahari untuk memasak makanannya sendiri lewat proses yang disebut apa, Bapak Ibu? Fotokopi. Fotosintesis. Ya. Fotosintesis. Supaya tumbuhan hijau itu bisa bertahan hidup, dia butuhkan sinar matahari. Nah, demikian juga hidup kita, saudara-saudara. Kita memerlukan Tuhan yang adalah terang yang sejati itu untuk kehidupan di dunia ini dan untuk kehidupan yang kekal nantinya. Kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Bayangkan, tumbuhan hijau tanpa matahari dia akan mati. Maka seperti itu juga hidup kita. Tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kita akan binasa. Karena Tuhanlah, Yesus Kristuslah terang yang sejati itu. Jelas dalam bacaan kita. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes itu sungguh luar biasa. Prolog atau pembukaan dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kehidupan yang sejati, terang yang sejati itu kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus kita pasti binasa, dan tanpa Yesus kita akan terus hidup di dalam kegelapan. Amin. Ada yang suka gelap-gelapan? Siapa yang suka gelap-gelapan? Kalau ada yang suka gelap-gelapan itu agak lain itu. Kecuali kalau mau tidur ya, kasih mati lampu. Tapi pada umumnya semua manusia suka terang ya. Bagaimana kalau kita mau melakukan sesuatu kalau gelap? Tidak bisa. Jadi semua memerlukan terang. Setiap orang itu menyukai terang. Setiap orang percaya itu adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Dan saya, Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak Tuhan, dan kita adalah anak-anak terang. Jelas dalam Efesus pasal 1 ayat 4 tadi dikatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapannya. Bayangkan saudara-saudara, ketika saudara-saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan karena saudara-saudara sendiri, tetapi karena rencana Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Saya dan Bapak Ibu sudah terpilih. Mungkin kita bingung ya. Biasa dikatakan pilihan itu ada di dalam tangan kita, betul kan? Mau pilih Yesus selamat, pilih yang lain tidak selamat. Kita berpikir, oh itu pilihan saya karena saya pilih Yesus. Tetapi ketika saudara-saudara sudah ada di depan pintu sorga dan saudara masuk, kita bayangkan di sorga itu ada sebuah palang ya, sebuah ucapan selamat datang gitu. Ketika kita masuk di sorga, kita masuk lalu kita melihat ke belakang. Wah, di situ dikatakan selamat, Anda sudah masuk dalam kekekalan dan keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kita mengatakan kita yang pilih, tapi sebenarnya Tuhan sudah memilih kita mulai sebelum dunia dijadikan ini. Tuhan sudah menentukan kita untuk selamat. Seperti itu. Jadi kalau orang yang murtad, orang yang menyangkal Yesus, itu nyata-nyata udah, mereka tidak selamat. Minta maaf. Tapi orang-orang yang bertahan, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi sungguh luar biasa. Kita semuanya adalah orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk diselamatkan. Dan kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap ya, anak-anak terang. Sehingga kita harus mengingat terus status kita ini, saudara-saudara. Status saya dan Bapak Ibu, identitas kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang. Jadi kalau kita anak-anak terang, jangan sampai kita menjadi anak-anak gelap. Jangan sampai kita cari anak-anak gelap. Bisa dipahami ya, anak-anak gelap bagaimana ya? Anak-anak gelap adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Hati-hati dengan pergaulan kita. Hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Mereka masih SMP, sudah kenal-kenal ya? Mereka cinta-cinta monyet, tapi sama yang tidak seiman. Hati-hati. Kita perlu tahu pergaulan anak-anak kita. Laki-laki, perempuan, kita perlu tahu. Ketika kita mendapati itu langsung tegur. Jangan sampai itu berkembang terus-terus dan kita sudah terlambat untuk mengatasinya, sehingga timbul penyesalan dalam diri kita. Harus ingat, harus jaga pergaulan kita, saudara-saudara. Jangan hanya karena cinta, jangan hanya karena harta kita menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara, teruslah hidup di dalam terang. Jangan coba-coba hidup di dalam kegelapan. Sekali terjerumus akan susah lepas. Jangan coba-coba. Sekali terjerumus pasti menderita, bahkan merugikan orang lain, dan pastinya hukuman kekal sudah menanti. Perenungan ini harus menjadi pijakan untuk kita menjalani tahun baru ini, saudara-saudara, dengan keyakinan bahwa Allah tidak hanya menjamin kehidupan kita saat ini, tetapi Allah juga menjamin keselamatan kekal di kehidupan yang akan datang. Keyakinan itulah yang akan menguatkan kita untuk menapaki kehidupan dalam berbagai situasi, dalam suka maupun duka. Dan tanggung jawab kita ialah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bagi kita saat ini yang sudah hidup dalam terang, kita dikatakan orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Apa yang kita lakukan? Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi tentang apa? Tentang terang itu. Seperti Yohanes Pembaptis yang dikisahkan dalam Injil Yohanes tadi. Dia bersaksi tentang terang itu, supaya semua orang yang
belum percaya, mereka menjadi percaya melalui kesaksian kita, melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Lewat semuanya itu kita bersaksi. Sehingga jangan kita nikmati keselamatan itu sendiri, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang egois. Cuma saya yang selamat, lo onaiko, terserah kau. Kita harus menjadi saksi supaya berbagi keselamatan itu kepada setiap orang. Jadilah saksi, jadilah berkat, layanilah Tuhan melalui cara-cara kehidupan kita, dengan mengasihi sesama, dengan saling mengampuni, dan juga yang penting ini sulit kita lakukan. Jangan segan-segan untuk bersaksi secara verbal, secara perkataan langsung, dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mari percaya kepada Yesus Kristus, karena di dalam Dia ada keselamatan. Jangan takut untuk bersaksi tentang itu. Kita ditaruh di dalam dunia ini, itu tugas kita untuk bersaksi. Ya saudara-saudara, untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara-saudara, percayalah bahwa Allah Bapa dalam Yesus Kristus selalu menuntun kita melalui Roh Kudus untuk menyatakan kesaksian kita di tengah